Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah, kita lanjutkan persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, sekarang Antuna juga harus paham mana garis yang tegak lurus dan mana yang tidak. Nah, yang di sebelah kiri ini bukan merupakan garis yang tidak tegak lurus. Ya, bukan garis yang tegak lurus. Dimana kedua syarat dari garis yang tegak lurus itu dia memiliki titik potong dan harus tegak lurus. Nah, sedangkan yang di gambar sebelah kiri itu dia tidak tegak lurus. Sedangkan di gambar yang kedua yaitu dia tegak lurus dan memiliki titik potong. Maka gambar yang kedua itu merupakan garis yang tegak lurus. Nah, untuk sifat gradien dua buah garis yang saling tegak lurus itu persamaannya adalah gradien garis yang pertama dikali gradien garis yang kedua, maka menghasilkan nilai min 1 ya. Jadi ini adalah syarat untuk menentukan gradien dua buah garis yang saling tegak lurus. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis yang tegak lurus ya nak ya. Nah, dia persamaannya sama dengan persamaan garis pada umumnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 buka kurung X dikurang X1. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang akan dicari persamaannya. Maka kita harus menentukan gradien garisnya. Yang kedua, gradien garis pertama adalah lawan kebalikan dari gradien garis kedua, yaitu tadi gradien garis 1 dikali gradien garis kedua itu hasilnya min 1. Kemudian perhatikan sebuah titik yang dilalui garis kedua yaitu titik X1, Y1. Kemudian substitusikan nilai gradien M2 pada persamaan Y kurang Y1 sama dengan M2 buka kurung X dikurang X1. Kemudian langkah terakhir, Antuna cukup melakukan operasi aljabar biasa. Contoh soal, persamaan garis melalui min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X ditambah 5 adalah, maka langkah pertama kita harus menjadikan persamaan ini dalam bentuk Y sama dengan M dikali X ditambah C. Karena yang di sini Y ini memiliki angka di sebelahnya, maka kita harus menghilangkan angka di sebelah Y. Sehingga kita harus mendapatkan persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, untuk menghilangkan angka 4 ini, maka harus kita bagi di setiap ruas kanan. Maka dapatnya Y sama dengan min 3/4X ditambah 5/4. Maka dapat gradien garisnya M1 itu sama dengan min 3/4. Sedangkan untuk gradien garis kedua, berarti karena tadi M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1, maka M2-nya itu kebalikan dari M1. Kalau M1-nya min 3/4, nah maka dari M2-nya itu menjadi 4/3. Karena tadi dia min di M1, maka lawannya adalah positif. Dan ini 3/4 dibalikkan menjadi 4/3. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M2 buka kurung X dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1-nya 2 dan X1-nya sama dengan min 1. Dan tadi kita dapatkan gradien garis keduanya yaitu 4/3. Nah, ini karena dia membentuk 4/3, ini bilangannya bilang pecahan, maka 3 ini kita kalikan dengan Y/2. Jadi 3 buka kurung Y dikurang 2 sama dengan 4 buka kurung X ditambah 1. Nah, kemudian kita lakukan operasi aljabar. Nah, nanti dapat hasilnya min 4X ditambah 3Y min 10 sama dengan 0. Agar dapat nilai X-nya itu positif, kita kalikan dengan negatif semuanya. Berarti min 4X dikalikan min dapatnya 4X. Dan 3Y dikalikan dengan min dapatnya min 3Y. Sedangkan min 10 dikalikan dengan min dapatnya 10. Maka ini dapat hasil akhirnya 4X dikurang 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, itulah pembahasan materi kita pada kali ini. Ustazah